seperti saat kita duduk sebagai pekerja kantor, posisi kerja kita itu kurang enak. Nah, itu bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Naker semuanya. Selamat datang di ruang podcast Intan Jatim, Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Ya Sobat Naker semuanya, kita masih berbicara tentang budaya K3 di lingkungan kerja. Kali ini kita akan bicarakan terkait dengan faktor ergonomi. Apa sih faktor ergonomi dan tentunya sepenting apa faktor ergonomi terhadap produktivitasmu? Dan telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang penguji K3 dari UPT Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Mas Muhammad Amin Jauhari, biasa disebut Amin gitu ya. Kita sudah familiar banget dengan kata amin. Karena kalau saya 5 kali dalam sehari bilang ada aminnya gitu ya. Didekati Mas. Oke, halo Mas Amin. Sibuk apa nih saat ini? Iya Bu Betty, sebagai penguji K3 setiap harinya saya melakukan pengujian di perusahaan-perusahaan terkait lingkungan kerja maupun terkait juga lingkungan hidup seperti ambien dan emisi. Seperti Berarti itu. Sudah sangat berpengalaman ya menguji faktor-faktor bahaya di lingkungan kerja. Tidak terkecuali tema kita pada siang hari ini adalah faktor ergonomi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud faktor ergonomi itu? Iya. Ergonomi sendiri itu awalnya berasal dari bahasa Yunani dari 2 kata yaitu ergon dan nomos. Kalau ergon sendiri itu artinya kerja, sedangkan nomos itu prinsip atau aturan. Jadi untuk pengertian ergonomi sendiri adalah ergonomi itu adalah ilmu atau disiplin ilmu yang mengatur kesesuaian antara peralatan dan juga pekerja atau manusianya. Ergonomi sendiri juga terdiri dari multidisiplin ilmu. Ada fisiologi, ada biomekanik, psikologi, lingkungan kerja maupun biomekanik itu sendiri. Oke. Tujuannya apa sih Mas? Tujuan orang itu harus mengukur faktor ergonomi? Iya, untuk tujuan faktor ergonomi kita melakukan pengukuran itu sebenarnya sudah diamanatkan pada Permenaker nomor 5 tahun 2018, di mana ergonomi merupakan salah satu faktor atau salah satu bahaya dari 5 bahaya yang ada di Permenaker 518 yang harus dilakukan pengujian. Selain itu ergonomi sendiri itu juga untuk mencegah pekerja itu cedera dan juga untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Oke. Saat kita mendengarkan penjelasan tentang ergonomi ya, mungkin kita akan lebih paham ya saat kita mengetahui potensi bahaya yang disebabkan oleh lalainya seorang pekerja terhadap faktor ergonomi. Itu seperti apa sih Mas potensi bahayanya? Dari tadi kita ngomong teoritis ya terkait dengan ergonomi. Jadi Sobat Naker perlu pemahaman yang lebih membumi gitu ya. Gimana Mas, potensi bahayanya apa aja? Kalau potensi bahaya yang ada di sekitar kita, maksudnya yang sering kita lakukan, yang pertama itu biasanya dari sikap kerja kita. Mungkin seperti saat kita duduk sebagai pekerja kantor, posisi kerja kita itu kurang enak. Nah, itu bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Selain itu juga postur kerja yang statis. Contoh duduk terlalu lama, kita kan harusnya dalam 2 jam itu harus melakukan peregangan atau bisa dilakukan dengan jalan-jalan sekedar mengambil minum, sekedar ke toilet atau melihat pemandangan yang lain. Selain itu juga repetitive motion, di mana pekerjaan itu dilakukan secara berulang-ulang. Seperti contohnya adalah pegawai bagian packing, dia akan memindahkan barang dari konveyor ke dalam kardus yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu juga ada beban berlebih, di mana kita biasa menyebutnya dengan manual handling. Ketika kita mengangkat beban berat yang dilakukan dengan manual tanpa bantuan alat itu yang sering menjadi istilahnya sebagai pemicu terkait bahaya-bahaya daripada balik gitu ya, daripada bolak-balik sekali angkut gitu ya. Toh kuat juga gitu. Tapi tanpa disadari itu menimbulkan resiko bahaya yang tidak kecil gitu kan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Amin,
potensi bahaya yang bisa diakibatkan oleh faktor bahaya ergonomi gitu ya. Sebenarnya tentunya harus paham ya, dan kita harus lebih paham juga apa sih bahayanya gitu apabila mengabaikan faktor ergonomi tersebut. Ya, potensi bahaya yang mungkin timbul ketika kita melakukan postur kerja yang salah, kita duduk salah, yang sering terjadi adalah contohnya ada low back pain, ada HNP atau hernia nucleus pulposus, kemudian juga ada namanya itu seperti CTS, carpal tunnel syndrome. Nah, itu sering terjadi pada pekerja kreatif karena dia menggunakan keyboard secara dalam waktu yang lama sehingga pergelangan tangannya ini tertekan oleh meja. Nah, itu yang sering terjadi di pekerja-pekerja juga. Selain itu juga ada ini Bu, di Perpres tahun 7 tahun 2019 terkait PAK itu diklasifikasi jenis 2. Di situ juga disebutkan banyak sekali PAK yang disebabkan oleh ergonomi atau gangguan otot tulang dan rangka seperti itu. PAK penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja. Saya kok jadi ngeblank. Ya, ternyata memang kelihatannya sepele banget gitu. Tapi bahaya yang diakibatkan itu kalau saya bilang luar biasa bahaya gitu. Karena diserang saraf ya, saraf, otot, yang mana itu kalau misalkan pengobatannya juga rupiahnya lumayan juga ya. Jadi lebih baik melakukan upaya-upaya preventif ya daripada kuratif, karena biayanya lebih banyak gitu ya kuratif ini. Nah, terkait dengan bahaya faktor ergonomi kan sudah disampaikan. Sekarang area-area yang menimbulkan potensi bahaya faktor ergonomi itu seperti apa ya? Mas Amin kan sering nih melakukan pengukuran ya ergonomi di perusahaan-perusahaan. Biasanya area-areanya itu area yang seperti apa nih Mas? Iya, kalau untuk area sendiri, area yang sering terjadi masalah ergonomi itu ketika desain stasiun kerjanya itu tidak sesuai dengan antropometri pekerja itu. Jadi dia contoh nih, mejanya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan antropometri atau tinggi badan pekerja, kemudian juga tempat duduk yang tidak bisa di-adjustable, kemudian meja yang terlalu luas sehingga peletakan barang terlalu jauh dari jarak jangkauan yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Kalau kita nih gimana nih desain mejanya? Sudah cukup ya ini? Sebenarnya kalau dari kursi ini sudah bagus karena di sebelah kanan dan kiri ini sudah ada tempat untuk meletakkan pergelangan tangan. Ya, untuk kursi juga sudah bisa di-adjust naik turun sesuai. Ini sudah bagus sih sebenarnya. Iya. Cuman posisi duduk yang sesuai dengan standar ergonomi itu yang seperti apa sih? Iya, untuk posisi duduk itu sebenarnya kalau untuk pekerja di kantor untuk duduk usahakan lengan dan tangan ini membentuk sudut 90 derajat atau berbentuk L seperti ini. Nah, kemudian untuk posisi sudut paha itu antara 90 sampai dengan 120 derajat. Kemudian untuk ada standarnya untuk juga kalau kita menggunakan komputer, layar itu diusahakan ditinggikan sesuai dengan pandangan mata. Jadi pandangan mata kita mengarah ke tengah monitor. Jadi kita nanti tidak terlalu menunduk atau tidak terlalu menengah ke atas. Iya, seperti itu. Oke. Jadi kalau ada ukurannya seperti ini supaya membiasakan kita di posisi yang pas ya untuk ergonominya. Diukur dulu ya sebentar semuanya. Diukur 90% itu seperti apa. Cuma jangan khawatir nanti kalau udah terbiasa otomatis. Dan itu tentunya akan membuat kita lebih nyaman kan ya, lebih nyaman. Yang jelas sarana prasarana itu tentunya di luar kendali daripada pekerja ya, karena sarana prasarana ini pasti disediakan oleh pemberi kerja gitu. Perusahaan harus memahami dong ya sarana prasarana yang sesuai dengan ketentuan ergonomi dan bebas dari bahaya potensi bahaya di lingkungan kerja. Ya. Perusahaan berarti harus memahami perlu ada sebuah pengujian yang mana seluruh karyawannya bisa terhindar dari bahaya ergonomi ya, bahaya yang disebabkan oleh kelalaian melaksanakan faktor ergonomi. Penting nggak sih perusahaan memahami kenapa diperlukan adanya pengujian ergonomi ya? Iya, kalau menurut saya sebagai penguji K3, sebenarnya permasalahan ergonomi ini nanti akan menjadi kompleks ketika perusahaan mengabaikan terkait potensi bahaya ergonomi. Karena apa?
ketika pekerja yang bekerja secara tidak ergonomis, maka dia akan mengalami masalah cedera. Nah, dari cedera itu dia akan meningkatkan masa absensia atau dia sering izin tidak bekerja. Akhirnya kan dia mengalami penurunan produktivitas. Nah, kemudian ketika sudah mencapai PAK atau penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh ergonomi, maka mau nggak mau perusahaan harus melakukan rotasi sehingga harus menggantikan dengan pekerja yang lain. Nah, di mana itu akan membutuhkan dana untuk melakukan rekrutmen maupun melakukan training ulang sehingga orang tersebut bisa mencapai kompetensinya seperti itu. Apalagi yang cedera akibat kelalaian melaksanakan faktor ergonomi adalah karyawan yang kompeten gitu betul. ya. Apa satu-satunya yang diharapkan gitu, gimana nih, nggak bahaya ta? Jadi memang ini penting. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa UPT yang ada di Disnaker Transprov Jawa Timur, yaitu UPT Keselamatan Kerja, mempunyai layanan pengujian faktor ergonomi gitu kan. Sudah mempunyai standar juga ya Mas? Iya, betul. Standarnya apa tuh Mas? Iya, yang digunakan di OPT Keselamatan Kerja sendiri kita sudah menggunakan SNI atau Standar Nasional Indonesia 9011 tahun 2021 yang di dalamnya adalah tentang pengujian dan evaluasi faktor bahaya ergonomi di tempat kerja, seperti itu Bu Betty. Kalau proses pengujiannya seperti apa sih? Iya. Jadi sebenarnya pengujian ergonomi ini ada banyak metode. Ada kalau dulu kita mengenal ada Rula, ada Reba, ada Rosa. Nah, yang digunakan di UPT K2 sendiri atau UPT Keselamatan Kerja sendiri adalah menggunakan SNI 9011 tahun 2021 yang di dalamnya terdapat ada dua instrumen. Yang pertama ada survei Gottrak atau survei gangguan otot tulang dan rangka. Dan yang kedua juga ada daftar periksa bahaya risiko faktor ergonomi. Nah, kalau untuk pengujiannya sendiri harus dimulai dari survei Gottrak. Jadi nanti pekerja itu kita wawancara, di mana di dalamnya itu ada beberapa pertanyaan terkait usia, terus berapa lama dia bekerja di bagian tersebut, terus kemudian tangan apa yang dominan dia gunakan, kemudian apakah ada keluhan kelelahan mental maupun kelelahan fisik, serta apakah ada keluhan-keluhan seperti itu. Oke. Jadi itu interview ke pekerja. Betul, gitu kita lakukan interview dulu di awal. Ada skor hasil daripada pengujian ada ya tentunya. Iya, ada. Oke, ada standarnya dan perusahaan juga akan tahu bahwa ini termasuk kategori bahaya atau tidak, seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk apa namanya skor dari survei tadi kita kan akan menanyakan anggota tubuh mana nih yang dirasa sama pekerja itu sakit atau nyeri lah. Ya, jadi untuk di anggota tubuh tersebut kita tanyakan frekuensinya, apakah dia kadang-kadang, selalu atau sering, kemudian tingkat keparahannya itu seberapa, apakah sakit atau merasa tidak nyaman atau sangat sakit sekali seperti itu. Nah, nanti kita akan menggunakan matriks risiko di mana kita mengkalikan hasil frekuensi dengan tingkat keparahan yang nantinya kita dapat simpulkan berdasarkan skor. Untuk skor 1 sampai 4 itu merupakan risiko rendah, kemudian skor 6 itu untuk risiko sedang, dan kemudian 8 sampai 16 merupakan risiko tinggi seperti itu. Tentunya Sobat Naker apalagi yang ada di perusahaan dan mempunyai kewenangan ya untuk melakukan biasanya di bidang HSE-nya ya. Iya. Punya kewenangan mengurusi terkait dengan pengujian ini. Silakan bisa konsultasi lebih detail ya, karena ternyata kalau misalkan kita bahas di sini detail-detail kayak gitu nanti bingung tambahan ya. Nanti silakan datang ke UPT Keselamatan Kerja, bisa konsultasi terkait hal tersebut. Ini adalah pengujian yang dilakukan ya dari seorang petugas ya dari UPT Keselamatan Kerja terhadap potensi bahaya faktor ergonomi. Gitu. Interview dengan karyawan. Apakah memang selesai sampai di sini? Oh, enggak. Kita setelah itu akan melakukan pengujian lanjutan. Oh, pengujian lanjutan ya. Di mana kita akan melakukan pengambilan video. Ya, kita melakukan pengambilan video bisa menggunakan handphone atau kamera. Nah, kita melakukan pengambilan video itu untuk
2-3 kali siklus pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Nah, kemudian yang kita perlukan itu apa aja sebagai penguji K3 atau sebagai orang yang melakukan pengujian ergonomi. Yang perlu kita lakukan itu adalah mengambil informasi apakah pekerjaan itu dilakukan secara sporadis atau dalam artian yang yang tidak terus-menerus ataupun pekerjaan yang kontinu. Jadi selain interview ada juga cek fisik gitu. Betul, ya, cek aktivitas gitu. Aktivitasnya itu dicek apakah apa yang ditanyakan itu sudah sesuai, memang yang bersangkutan punya pekerjaan. Setelah itu Mas, itu sudah cukup untuk outputnya jadi sebuah skor gitu. Iya. Untuk selanjutnya itu kita lakukan analisa, Bu Betty. Jadi setelah kita mengambil video tersebut kita lakukan analisa dengan membandingkan durasi paparan, di mana cara membandingkannya itu adalah durasi paparan dibagi dengan waktu total bekerja dia melakukan aktivitas tersebut dikali dengan 100%. Nah, di situ nanti kita akan menentukan skornya, di mana dari kuesioner daftar periksa resiko faktor bahaya ergonomi ini nanti ada 3 bagian yang terdiri dari tubuh bagian atas, kemudian punggung dan tubuh bagian atas. Iya, dan kemudian juga ada manual handling. Nah, nanti dari ketiga bagian tersebut akan kita total skornya dan kita simpulkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama untuk skor kurang dari sama dengan 2 itu merupakan tempat kerja yang aman. Kemudian untuk skor 3-6 berarti itu perlu pengamatan yang lebih lanjut, dan untuk skor lebih dari sama dengan 7 berarti itu merupakan tempat kerja yang berbahaya. Tentunya kalau skornya sudah keluar ada beberapa rekomendasi saran seperti itu ya. Ya, luar biasa, detail sekali pengujiannya. Perlu waktu berapa lama nih sekali pengujian? Nah, untuk sekali pengujian itu sebenarnya kita tergantung dengan pekerjaan dari pekerja tersebut. Apabila aktivitas pekerja tersebut seperti monoton seperti yang saya tadi contohkan terkait packing, ya kita cukup melakukan sekitar 2-3 kali siklusnya, dalam artian dia sudah memenuhi 3 dus lah, contoh seperti itu, Bu Betty. Jadi memang tidak bisa juga ini ya. Ya memang kalau ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar harus dilaksanakan pengujian secara detail ya. Baik, Sobat Naker semuanya, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan faktor ergonomi. Banyak sekali kita bahas mulai dari apa itu faktor ergonomi, bagaimana potensi bahayanya, bagaimana mengendalikannya, dan cara pengujiannya. Untuk informasi lebih detail bisa menghubungi UPT Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, atau melalui mana nih Mas Amin? Bisa melalui Instagram kita di @UPT Keselamatan Kerja Surabaya. Di situ juga tertera nomor Hello K2 yang selalu aktif, bisa dihubungi. Silahkan bisa chat via WA ataupun langsung menuju web kita, ada simpelk3.jatimprov.go.id. Ya, sudah cukup jelas Sobat Naker semuanya. Saat bicara budaya K3, ini merupakan kewajiban kita bersama untuk terus melakukan upaya-upaya bagaimana menghindari meminimalisir resiko-resiko yang berpotensi bahaya di tempat kerja gitu ya, termasuk faktor ergonomi ini ya. Kenapa nih Mas Amin? Ya, karena tanpa kita sadari, tenaga kerja itu tidak pernah bercerita, namun bangun pagi dia akan nyeri punggung, cedera. Itu merupakan akumulasi dari kegiatan-kegiatan atau pekerjaan dia yang tidak sesuai dengan ergonomi tadi. Ya, jadi istilah pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Jadi dengan mengabaikan hal-hal kecil, hal-hal besar yang tidak kita sadari itu bisa berakibat fatal dan tentunya menurunkan produktivitas kerja. Kembali lagi menurunkan produktivitas perusahaan. Kalau produktivitas kerja menurun itu juga berbahaya ya bagi eksistensi sebagai seorang pekerja juga. Dia bisa jadi nanti tidak produktif dan tidak diperlukan perusahaan, tentunya imbasnya juga kesejahteraan gitu ya. Baik, Sobat Naker semuanya, demikianlah selesai sudah acara kita pada siang hari ini. Saya Betty, mohon izin undur diri, dan juga saya Amin, mohon izin undur diri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Amin. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam K3.